Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan apa sih itu desaturasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok 3. Yang pertama ada Yumanisa Anyi Wahyudias, Taufik Ilham Hidayat, Zaimatul Husniyah, Atifa Ibtisama, Faitri Ambarwati, Alfredo Juan, Alta Salsabila, dan Lucia Efrata. Baik, selanjutnya ada desaturasi. Apa itu desaturasi? Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat pula diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul. Asam lemak disintesis dalam bentuk jenuh dan desaturasi terjadi kemudian. Enzim yang disebut desaturasi mengkatalisis pembentukan ikatan rangkap kis dalam asam lemak matang. Enzim ini ditemukan di retikulum endoplasma. Hewan dibatasi dalam asam lemak desaturasi yang dapat mereka buat. Karena ketidakmampuan untuk mengkatalisis reaksi di luar karbon 9 dan 10, dengan demikian, manusia dapat membuat asam oleat, tetapi tidak dapat mensintesis asam linoleat atau asam linolenat. Akibatnya, keduanya harus disediakan dalam makanan dan disebut sebagai asam lemak esensial. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih proses desaturasi. Yang pertama, tahap terjadi ikatan gugus asetil-CoA dengan SH dari ACP yang terjadi pada salah satu anomernya. Berikutnya, terjadi pengikatan gugus malonil-CoA dengan gugus SH dari ACP pada anomer yang lain, sehingga terbentuk asetil malonil enzim. Kedua, gugus asetil kemudian dipindahkan dari tempatnya semula dan berikatan dengan gugus metilen dari malonil yang terikat pada ACP, membentuk beta-ketoasil enzim. Dalam reaksi ini, malomil kehilangan satu molekul CO2 sehingga kenyataannya di sini terjadi penambahan 2 atom C pada asetil-CoA pemula. Reaksi dekarboksilasi ini bersifat eksorgerik. Baik, selanjutnya yang ketiga, beta-ketoasil enzim mengalami reduksi oleh NADH menjadi demin hidrokasiasil enzim. Yang keempat, beta-hidroksil enzim mengalami dehidratasi menjadi alfa-beta unsaturated asil enzim. Yang kelima, terjadi reduksi oleh NADPH membentuk asil enzim. Peran desaturasi asam lemak. Berikut ini adalah peran desaturasi asam lemak. Sintesis asam lemak adalah jalur anabolik kritis di sebagian besar organisme. Selain menjadi komponen utama membran, asam lemak adalah molekul penyimpan energi yang penting dan turunan asil lemak memiliki berbagai fungsi fisiologis termasuk modifikasi pasca translasi berbagai protein. Biosintesis asam lemak penting untuk pertumbuhan sel, diferensiasi, dan homeostasis. Desaturasi berfungsi untuk membentuk asam lemak omega 6 yang lain dalam proses pembuatan LA atau asam linoleic acid. Desaturasi memiliki fungsi yang menghasilkan derivat asam lemak omega 3 yaitu EPA atau asam eicosapentaenoate C25N3 serta DHA docosahexaenoate atau C226N3 dalam asam lemak esensial yang diturunkan dari asam linoleat dan linolenat. Selanjutnya, denaturasi juga memiliki fungsi dalam penurunan asam linoleat yang diturunkan dengan enzim delta 5 di mana denaturase akan menjadi asam arkidonat. Lalu, desaturasi yang melibatkan enzim 9 desaturase dengan pembentukan ikatan rangkap terjadi pada posisi atom karbon nomor 9 dan 10. Asam palmitat di dalam tubuh akan diubah menjadi asam 9 heksadekaneoa. Sintesis asam lemak jenuh atau arakidonat. Sistem asam lemak ikatan rangkap banyak. Manusia dan hewan mampu mensintesis asam oleat dengan perpanjangan rantai dan desaturasi. Konversi asam linoleat menjadi asam arakidonat. Manusia dan hewan tidak mampu mensintesis asam linoleat dan asam linolenat dengan sempurna. Untuk menyempurnakan asam linoleat atau asam linolenat dirubah menjadi asam arakidonat. Berikut adalah metabolisme asil gliserol atau hasil katabolisme triasil gliserol.
Reaksi pembentukan prostaglandin, tromboksan, dan leukotriene. Fungsi asam lemak esensial yaitu pembentukan prostaglandin, pembentukan sistem reproduksi dalam bentuk fosfolipid, pelemahan hati, metabolisme kolesterol. Dibutuhkan sekitar 1-2% kalori tubuh. Eicosanoid merupakan asam lemak yang diselang-seling dengan metil, aktif bila hasil sintesis asam lemak esensial serta membentuk siskoksigenase, lipoksigenasi. Sekian video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.